Setiap tahunnya, ketika umat Islam menyambut Hari Raya Kurban, ada saja orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, orang-orang yang terpengaruh dengan Islamofobia. Mereka, kaum-kaum ini menyebarkan isu bahwasanya perlakuan umat Islam di dalam kurban, penyembelihan hewan, itu dianggap suatu hal yang kejam. Apakah benar seperti itu? Apakah memang kita seharusnya tidak makan daging? Apakah dengan kita memakan daging itu kita menyakiti binatang? Simak selengkapnya pembahasan saya di video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan teman-teman sekalian. Sebelum memulai video ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Aid Sa'id Mubarak. Semoga dalam momen Hari Raya ini kita mendapatkan limpahan rahmat, nikmat, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ngomong-ngomong tentang Hari Raya Idul Adha, di mana umat Islam diperintahkan dalam hari raya ini untuk berkurban. Nah, di balik nikmatnya dan betapa penuh hikmahnya kegiatan ini, ada saja orang-orang yang tidak senang terhadap Islam ini yang membuat persepsi negatif, stigma terhadap kegiatan kurban ini. Mereka menganggap kurban itu kejam. Kurban itu menyiksa binatang. Binatang dibunuh, dipotong, kemudian dimakan. Ini menunjukkan umat Islam tidak sayang terhadap binatang. Nah, terus apakah betul statement seperti itu? Apakah seharusnya kita ini menjadi vegetarian saja? Pada dasarnya yang harus kita pahami sebagai umat Islam, bahwasanya berkurban, makan daging, menyembelih hewan kurban itu adalah perintah Allah. Kalau kita masih meyakini Al-Quran, As-Sunnah itu sebagai pedoman kita, maka kita seharusnya ya mengikuti apa saja yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah, kemudian berkurbanlah. Dan di ayat-ayat lain pun banyak menyatakan tentang bahwasanya daging hewan-hewan itu pun diciptakan untuk dimakan. Nah, dari ayat-ayat dari dalil tersebut, maka tidak perlu ada jawaban lain kenapa kita harus makan ini. Ya, ini memakan daging, menyembelih hewan kurban itu perintah Allah. Kita sebagai hamba yang taat melaksanakan perintah Allah. Kurban itu sendiri dari kata-kata qaraba, mendekatkan diri. Kita menyembelih hewan ini upaya mendekatkan diri kepada Allah. Kita bangun relasi dengan Allah, hablum minallah, dan relasi dengan manusia, hablum minannas. Karena dalam kurban ini kita bekerja sama dalam kegiatan sosial, kita membagi-bagi hewan kurban kepada yang lain. Jadi hikmahnya luar biasa. Kemudian, coba kita jawab juga dari persepsi orang-orang yang tidak senang terhadap Islam tersebut, orang-orang Islamofobia ini, yang mayoritasnya dari Barat. Apakah umat Islam saja di dunia ini yang makan daging? Apakah umat Islam saja di dunia ini yang makan hewan? Nah, coba kita jawab dengan membandingkan fenomena yang terjadi di Barat, di negara-negara non-Muslim. Kita tahu lah pasti perusahaan-perusahaan, restoran-restoran, makanan-makanan seperti steak, hamburger, kemudian apalagi nugget, yang maju itu kan dari negara-negara Barat. Bahkan di negara-negara Muslim sendiri, kalau misalnya mau makan ayam goreng misalnya, ayam goreng yang fried chicken, itu pasti yang terkenal kan restoran-restoran yang produksinya ya dari negara Barat lah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimanakah mereka mendapatkan hewan ini? Bagaimanakah mereka mematikan hewan tersebut? Dan banyak sekali video-video di YouTube yang menunjukkan binatangnya itu mati dengan disetrum, dengan dihancurkan pakai mesin, diremukkan sampai tulang-tulangnya. Dan banyak
cara mematikan dengan cara yang kejam. Nah, sekarang mana yang lebih kejam? Memotong lehernya dengan pisau seperti yang dilaksanakan di kurban, dengan yang disetrum, dengan yang dihancurkan, diremukkan hewannya itu pakai mesin. Mana yang lebih kejam? Tentu ada juga yang menyembelih dengan seperti tata cara orang Islam menyembelih hewan. Lagian di umat Islam sendiri, perintah memotong urat di lehernya itu sendiri, ada penelitian bahwasanya ya hewan tersebut sakitnya itu tidak lama. Tentu ketika dibunuh itu sakit, tapi strategi memotong leher itu untuk mengurangi sakitnya biar tidak terlalu lama. Sedangkan yang menyetrum, yang menghancurkan, meremukkan hewan tersebut langsung itu akan sangat bahaya, sangat sakit tentunya. Dan apakah mungkin mereka yang makan hamburger, makan steak itu, dagingnya itu yang didapatkan dari hewan, cara mematikannya itu dengan cara digelitikin sampai ketawa, sampai binatangnya mati ketawa? Apakah mungkin seperti itu? Ya, pasti tidak mungkin ya kan. Jadi ya bukan hanya umat Islam yang makan daging. Di dunia manapun, di negara manapun pasti ada yang makan daging. Dan cara membunuhnya mungkin lebih kejam. Sudah ada faktanya. Kita bisa temukan lebih kejam dari cara umat Islam menyembelih hewan. Kemudian ada juga yang mengkritik kurban ini gara-gara mereka itu vegetarian. Orang-orang itu hanya makan tumbuh-tumbuhan saja, tidak makan daging. Dengan ada yang alasannya karena hanya untuk diet, ada juga yang alasannya dalam tanda kutip menyayangi binatang. Nah, apakah orang Islam yang berkurban itu tandanya tidak sayang pada hewan? Sekarang orang-orang vegetarian yang makan sayur, saya makan buah-buahan, apakah mereka tidak merasa bahwasanya mereka membunuh, menyakiti tumbuh-tumbuhan? Apakah mereka tidak sayang kepada tumbuh-tumbuhan? Tumbuh-tumbuhan itu sendiri kan juga selain untuk dimakan, mereka juga punya fungsi sendiri, menghasilkan oksigen dan sebagainya. Menurut penelitian pun ada juga bisa merasakan sakit tumbuh-tumbuhan itu. Jawaban lain juga, coba kita perhatikan hewan-hewan yang herbivora, hewan-hewan yang memakan tumbuhan. Gigi mereka kan itu rata dibanding hewan-hewan karnivora yang memakan daging. Gigi mereka itu runcing. Ini menandakan bahwasanya Allah sudah menciptakan hewan itu berdasarkan ya fungsinya. Bagian tubuh seperti gigi yang runcing yang untuk makan daging. Oh, gigi yang rata yang untuk makan tumbuhan nantinya. Nggak cocok makan daging. Nah, kita manusia, gigi kita ini ada yang rata, ada juga yang runcing. Dan yang tentu yang runcing ini tidak banyak. Artinya apa? Ya, itu hikmahnya kita biar makan daging juga. Kita makan daging dan kita makan tumbuh-tumbuhan. Artinya Allah itu sudah menciptakan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Allah sudah menyediakan binatang, Allah sudah menyediakan gigi kita taring ini. Berarti kan memang untuk digunakan, untuk mengunyah. Dan tentu makan daging itu pun bukan wajib setiap hari. Tapi kita ya boleh dan perlu makan daging. Dan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kekejaman dan sebagainya. Orang-orang yang mengkritik kurban ini sebenarnya ya karena tidak senang aja terhadap Islam. Masalah, oh itu kejam lah, apa. Sebenarnya mereka juga makan daging. Dan mereka pun membunuh dengan cara yang lebih kejam. Jadi itu hanya cara mereka untuk membuat Islam ini semakin ditakuti. Membuat persepsi-persepsi negatif terhadap Islam. Dan kita sebagai umat Islam tentu jangan sampai terpengaruh dengan persepsi negatif tersebut. Kita harus memahami tentang kurban ini, hikmah kurban ini. Dan juga kita ini perlu membandingkan, melihat di negara-negara lain, di budaya-budaya lain, bagaimana cara mereka memperlakukan hewan yang dimakan itu, yang disembelih. Sehingga kita tidak terpengaruh dengan stigma negatif dari luar sana. Oke, ini saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat menjalani ibadah kurban. Selamat menyantap makanan-makanan daging apapun di hari raya kurban ini. Terima kasih, syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.